Tiba-tiba mata saya kalau saya mandang ke depan itu ada bercikan darah, ada garis-garis merah. Cuman kalau orang melihat mata saya tidak terlihat apa-apa. Jadi hanya saya yang lihat. Awalnya saya kira itu mungkin karena kecapean, sering kesana kemari, dan juga ngerjain skripsi, ya saya kira sakit biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Abdul Jawad dari Jakarta Timur. Alhamdulillah saya salah satu santri Sam'an yang bergabung di pesantren Sam'an pada tahun 2022 alias Angkatan 5. Sebelum saya tunanetra, alhamdulillah dulu saya sempat di Arab, lahir di Arab, besar di Arab sampai selesai SMA. Itu sekitar 18 tahun di Arab. Kemudian pindah ke Indonesia, masuk kuliah di salah satu universitas negeri di Indonesia, ngambil jurusan penerjemah bahasa Arab. Alhamdulillah di situ dosen-dosen saya sebagian besar ada penerjemah, sebagian penerjemah lisan, sebagian penerjemah tulisan, ada juga yang tulisan sama lisan juga. Sampai ada juga penerjemah presiden, ada dosen saya di situ kenal. Dari mereka itu alhamdulillah sebelum selesai kuliah aja saya sudah dapat lowongan kerja sebagai penerjemah. Seringnya karena mungkin pengalaman saya tinggal di Arab, jadi mereka ngarahin saya jadi penerjemah lisan, mendampingi turis-turis ataupun pengungsian dari negara-negara Arab untuk diterjemahin atau dibantu menerjemahkan entah di kedutaan yang ada di Indonesia atau di tempat-tempat sesuai yang mereka inginkan, entah untuk wisata mereka mau kemana atau untuk belanja mereka mau gimana, yang penting saya nemenin untuk menerjemah. Nah di saat-saat itu saya juga menjalankan skripsi. Nah di saat saya menjalankan skripsi dan kerja seperti itu, tiba-tiba mata saya kalau saya mandang ke depan itu ada bercikan darah, ada garis-garis merah. Cuman kalau orang melihat mata saya tidak terlihat apa-apa. Jadi hanya saya yang lihat. Awalnya saya kira itu mungkin karena kecapean, sering kesana kemari, dan juga ngerjain skripsi, ya saya kira sakit biasa. Cuman lama-lama nggak hilang, saya ke rumah sakit ngecek. Nah mereka saranin waktu itu operasi. Nah saya tahan, nggak langsung operasi, karena menurut saya skripsian udah sisa sedikit lah. Sedikit lagi selesai skripsi jadi tanggung. Soalnya mereka sudah bahas resikonya juga, meskipun resikonya hanya beberapa persen. Mungkin prediksi mereka itu selamat 80%, 20% operasinya gagal. Nah maka karena itu, karena ada resikonya, saya memutuskan untuk lanjutin skripsi dulu, kemudian habis itu operasi. Singkat cerita, selesai kuliah, selesai wisuda, saya langsung operasi. Nah ternyata penyakit saya itu diabetes. Diabetes itu larinya ke retina mata. Yang kena retina mata, jadi operasinya gagal dan qadarullah saya jadi tunanetra. Setelah saya tunanetra, pasti awalnya ada rasa ngedown. Lumayan, kalau menurut teman-teman tidak terlalu lama, tapi menurut saya itu udah cukup lama. Saya sekitar 1 tahun ngedown. Ya biasalah, yang tadinya melihat, terus udah banyak harapan, banyak dosen yang kenal, banyak dosen yang istilahnya udah ngasih jalan lah untuk kerjaan ataupun untuk lanjutin S2 saat itu. Nah sayanya juga udah berharap lebih. Tiba-tiba penglihatan hilang, pasti ngedown. Ibaratnya kita haus banget, depan kita ada air tapi kita nggak bisa minum. Gitu kalau saya ibaratkan. Ya rasa jenuh pasti ada. Awalnya mungkin karena shocknya juga.
Dan di sekitar saya orang-orang ya keluarga yang ibaratnya kena musibah yang belum kena sebelumnya. Kita sebelumnya belum kenal tunanetra, belum pernah ngadapin orang tunanetra, ya merasanya bingung. Saya sendiri juga bingung. Jadi selama saya di rumah ya nggak ngapa-ngapain. Hanya dari kamar ke kamar mandi, kamar, makan juga di kamar, semua di kamar. Nggak pernah keluar, pernah kemana-mana. Dari diri saya sendiri juga merasa hidup udah selesai. Apa ya, kalau diibaratkan lagi seperti nunggu mati. Atau orang mati yang masih bernyawa, seperti itu. Bingung saya ngapain untuk ngelanjutin hidup ini juga bagaimana, saya bingung. Cuman hiburan saya saat itu hanya YouTube. Yang saya masih ingat lokasi-lokasinya di HP. Jadi tanpa melihat, tinggal buka layar HP, tekan pojok ke atas kiri, kebuka, ada tulisan suara, tekan ngomong. Tentunya dengan suara notif-notifnya kayak misalnya kalau pas kita cari di YouTube itu tentang tulisan suara, pasti ada suara yang keluar. Nah, kalau dengar suara kayak gitu berarti udah saatnya saya ngomong untuk nyari sesuatu. Di situ nggak tahu iseng atau hidayah. Waktu itu yang saya rasa iseng, tapi sepertinya itu hidayah dari Allah. Saya iseng-iseng karena waktu itu iseng namanya ya. Jadi saya nggak sengaja, atau mungkin karena waktu itu sering dengerin novel ya, ada bosannya juga selama setahun novel terus yang dengerin. Saya coba buka surat Al-Ahqaf waktu itu. Saat saya menghafal surat Al-Ahqaf itu gak sadar dari subuh sampai zuhur ternyata satu surat itu saya udah hafal satu surat. Nah, karena saya penasaran, saya tanya ke kakak saya, surat ini jumlahnya berapa halaman? Nah, kakak saya jawab, itu halamannya, total halamannya sekitar 3,5 atau 4,5. Di situ saya kaget. Berarti itu udah hampir seperempat juz kalau udah 4 halaman. Dengan waktu yang singkat dari subuh udah sampai sebelum zuhur. Kalau jamnya waktu itu saya lupa. Kalau nggak jam 10, jam 9 sekitar segitu. Nah, saya merasa kok ngapalin Al-Quran ternyata nggak sesulit yang saya pikir. Dari waktu saya kecil di Arab, saya pindah ke Indonesia, di pikiran saya Al-Quran itu tebal, Quran itu banyak. Ya alias Quran itu banyak, tebal, susah. Ternyata karena saya tidak melihat, hanya mendengar, waktu itu saya coba menghafalinya. Ternyata ya alhamdulillah mudah. Dengan waktu yang cukup segitu udah bisa dapat seperempat juz. Saat saya mendengarkan surat Al-Ahqaf itu di suatu hari dari pagi sampai sebelum zuhur. Di hari yang sama itu saya pas mutar suka suara syekhnya juga, saya dengerin. Nah, sambil dengerin saya niru sambil iseng-iseng gitu kan, bingung juga mau ngapain. Saya mutar sekali lagi, 2 kali, saya hitung jumlah ayatnya. Nah, saya baca. Intinya sebelum azan zuhur itu saya udah selesai hafal satu surat itu. Karena saya penasaran juga, saya tanya kakak saya, ini berapa halaman sih surat ini? Nah, kakak saya kabarin itu sekitar 3,5 atau 4,5, saya lupa, antara 3 atau 4. Di situ saya pikir ulang, oh ternyata udah hampir seperempat juz. Berarti selama saya di Arab, selama saya kuliah di Indonesia, bertahun-tahun yang lalu, saya pikir ya Al-Quran itu susah. Soalnya kita lihat ya itu sekitar 600-an halaman. Nah, saya pikir ya 600-an halaman kayak gitu gimana bisa dihafalkan. Tapi alhamdulillah dengan saya mendengar, waktu itu lupa saya nama syekhnya. Nah, saya dengar Al-Ahqaf dalam nggak sampai sehari aja udah bisa menghafal. Di situ pemikiran saya agak sedikit terbuka, banyaknya nggak sesuai saya pikirin dulu. Salah satunya Al-Quran. Nah, di situ saya merasa Al-Quran itu mudah, nggak sesuai yang saya pikirin. Nah, di waktu-waktu saya ngelamun seperti itu, saya sadar
kalau di dunia ini tunanetra nggak saya sendiri. Lalu langsung ingat pernah juga ikut jadi volunteer Asian Para Games waktu tahun 2018. Nah di situ dengan cara yang sama saya buka YouTube, saya tulis saja gimana cara tunanetra menggunakan HP. Karena saya ingat ada tunanetra pada pakai HP. Nah waktu itu saya nggak tanya-tanya juga ke tunanetranya. Cuman tiba-tiba keingat beberapa kejadian, ya udah saya cari. Nah di video-video itu diarahin gimana cara ngaktifin voice over atau talkback. Nah saya coba niru, alhamdulillah nyala. Di situ nongol ide-ide ke depan, cara kita apa ya? Kan yang tadinya down nggak tahu apa-apa, kirain udah habis, sudah selesai, ternyata masih ada jalan. Nah saya coba cari info kanan kiri. Nah di salah satu video ada tunanetra menggunakan komputer. Saya penasaran, cuman ya dicoba-coba di laptop saya sendiri, saya belum paham gimana caranya. Singkat cerita saya buka Facebook, cari beberapa saya tulisnya tunanetra doang di situ. Keluar beberapa organisasi, dari organisasi itu dapat kenalan. Nah mereka ngarahin kalau belajar komputer di mana. Kenapa saya waktu itu milih komputer? Karena saya mikir kayaknya masih ada harapan di bidang penerjemahan. Cuma penerjemahan tulisan. Kalau untuk kayak dulu kesana kemari dampingin turis-turis, sepertinya sekarang saya yang masih butuh didampingin. Begitu. Nah makanya saya berpikir apa penerjemah tulisan aja ya. Nah saya daftar di salah satu lembaga dinas sosial ya, dinas sosial benar. Nah di suatu tempat dinas sosial, di situ saya ambil latihan komputer, belajar gimana cara komputer, menggunakan komputer berbicara. Selain itu karena saya tunanetra baru, di tempat yang sama mereka ngajarin OM dan baca tulis braille. Nah saat saya selesai pelatihan, saya merasa bahwa braille itu masih penting, masih butuh untuk ya memahami Al-Quran atau meraba-meraba Al-Quran atau tulisan, namanya udah tunanetra ya. Kan nggak selamanya teks bisa dibaca pakai HP. Di situ ada salah satu guru saya sama teman-teman saya yang ada di sana nyaranin kalau mau belajar braille masuk pesantren aja. Soalnya di tempat yang tadi saya di situ ngebatasin waktunya hanya 3 bulan. Buat saya belajar 3 bulan belajar braille itu hanya bisa buat materi aja, tapi untuk prakteknya masih kurang. Kan dari situ ada salah satu ngarahin ke pesantren Sam'an, yaitu di sini. Kemudian saya daftar dan alhamdulillah sampai sekarang udah diterima di pesantren Sam'an dan sekarang masih proses belajar baca tulis. Banyak tantangan yang pastinya saya alami, entah dari lingkungan ataupun dari diri sendiri. Ya tentunya yang tadinya melihat jadi tunanetra, pertama dari diri sendiri, menyesuaikan kebiasaan yang dulu saya adakan atau saya melakukan. Bagaimana setelah tunanetra, saya dulu kayak ya sesuai kayak dulu pekerjaan yang tadi saya bahas, penerjemah, gimana saya sesuaikan seperti sekarang. Tentu butuh waktu lama, untuk mikirnya aja makan waktu setahun. Saya mikir gimana caranya, itu termasuk tantangan. Ada juga tantangan dulu, apa ya, keluarga tidak ada yang mengenal tunanetra, jadi ya membangun kepercayaan diri saya sendiri dan orang sekitar saya, bagaimana bahwa saya itu udah bisa melaksanakan beberapa hal. Tantangan yang sampai terasa sampai sekarang yaitu bagaimana saya bisa hidup mandiri full, mau dari biaya ataupun aktivitas. Saya dulu sangat mandiri, cuman sekarang ya mungkin karena tunanetranya masih baru,
Mungkin pemikiran saya dulu waktu masih kuliah itu waktunya saya diberi, mungkin habis kuliah saatnya saya memberi, tapi alhasil karena qadarullah juga saya tunanetra, dan alhamdulillah juga masih ada yang memberi. Mungkin salah satunya itu tantangan saya, kapan saya bisa menjadi orang yang memberi bukan hanya menerima. Cara saya untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tadinya melihat jadi tunanetra, pastinya satu tentang dengan tawakal Allah, kedua tetap berusaha cari informasi. Seperti tadi setelah kuliah kirain gak ada jalan, ternyata bisa ikut penerjemah meski belum nemu meskipun belum jadi penerjemah tapi masih berikhtiar ke arah sana. Yang tadinya kiranya udah nggak ada apa-apa, ternyata ya dengan dengar Al-Quran ternyata bisa hafal. Nah, masih cari-cari jalan, cari-cari alternatif yang lain, dan kuatkan keyakinan kalau saya sampai sekarang masih hidup, pasti masih ada sesuatu yang saya mencapaikan. Tentu yang mendorong saya menghafal Al-Quran atau yang membuat saya terpikir untuk menghafal Quran, ya keadaan saya sekarang atau cerita saya tadi. Dengan suatu hari itu, ya nggak sampai zuhur saya coba dengerin surat Al-Ahqaf. Yang saya pikir susah itu ternyata mudah. Maka dari situ saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran atau mendalami ilmu Al-Quran. Nah, kalau orang yang ada di balik itu, waktu saya kecil sih. Karena ibu saya udah almarhumah udah lama. Yang dari saya kecil nekanin saya untuk menghafalin Quran terus yaitu ibu. Saya dimasukin tahfiz Al-Quran di sana. Cuman karena pengalaman saya merasa Al-Quran itu susah, atau pemikiran saya yang merasakan Al-Quran itu susah, ya saya dulu waktu di Arab kurang lancar. Nah, setelah pulang ke Indonesia, setelah tunanetra, setelah saya mencoba mendengar surat Al-Ahqaf ternyata mudah. Di situ pemikiran saya ternyata yang menghalangin saya untuk menghafal Al-Quran. Saat saya sadar begitu, saya coba menghafal Al-Quran, dan ternyata alhamdulillah gak sesulit yang saya bayangkan. Untuk cara menghafal Al-Quran, saya menggunakan speaker murattal yang per ayat. Jadi setiap ayat saya dengarin, kalau sudah tahu baru lanjut ke ayat berikutnya. Itu umumnya seperti itu. Kalau metode dan teknik menghafal saya, yang pertama, cari waktu di mana kita tenang, nggak ada pikiran atau kosongkan pikiran lah, atau di satu saat yang kita fresh. Kemudian di situ kita menghafalnya sama pakai speaker murattal tadi, menghafalnya 10 ayat dengan hitung jari. Misalnya kalau di surat An-Naba ayat pertama amma yatasaalun, yang kedua anin naba'il azim. Jadi anak hafalin dulu amma yatasaalun, kalau udah nempel anin naba'il azim, habis itu tambah kalla saya'lamun. Udah gitu sampai 5 ayat. Nanti saya coba sambil hitung jari, 1 amma yatasaalun, 2 anin naba'il azim, 3 alladzihum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun. Nah, kalau udah sampai jari kelima terus ayatnya beda, nah itu berarti saya ada yang salah. Saya harus ulang gitu sampai 10. Dan itu juga hitung waktu setoran, misalnya zuhur, saya ngehafalin dari subuh sampai zuhur. Kalau masih ada waktu untuk nambah 5 ayat lagi atau 10 ayat, ya saya nambah. Potongannya kalau nggak 10, 15, pokoknya setiap 5 ayat tambahnya 5 dikali 5 gitu terus. 10, 15, 20, 25, 30 seperti itu.
Itu cara saya menghafal. Nanti kalau udah 10 tambahin 5 jadi 15. Dicoba dari 1 sampai 15. Kalau sampai nambahin 5 lagi. Dihafalin yang dari 16 sampai 20. Kalau merasa sudah hafal dari 16 sampai 20, coba disetorin lagi dari 1 sampai 20. Sampai enggak ayatnya sesuai enggak. Kalau ada yang berubah, ya berarti ada ayat yang ketinggalan. Paling di metode saya di situ kekurangannya tipis. Hanya suka ketukaran huruf. Kadang wa inna jadi fa inna. Itu saja yang kekurangan yang saya temukan di metode tersebut. Lagi-lagi tantangan yang saya rasa bahwa itu menantang apa, yang bikin tantangan untuk saya untuk hafalan yaitu pikiran. Dulu karena mikir Al-Quran itu susah, sampai bertahun-tahun tidak bisa menghafal. Cuman saat ini yang bikin saya sulit menghafal yaitu kalau ada masalah atau ada hal yang dipikirkan. Makanya tadi saya bilang kalau untuk menghafal Al-Quran pilih waktu atau saat yang kita lagi nggak ada pikiran, nggak ada suatu hal yang dipikirin. Pokoknya tenangin pikiran, insya Allah itu gampang masuknya. Beberapa momen yang membuat Ana bahagia atau senang menghafal Quran atau makin tertarik untuk menghafal Quran saat menemukan ayat-ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu penunjuk. Jadi kadang kita galau merasakan resah tentang apa, tiba-tiba ayat Al-Quran itu membahas tentang hal itu. Lagi sedih, tiba-tiba ayatnya membahas jangan sedih, kayak gitu. Kurang lebih ayat-ayat yang saya temukan. Ya mungkin kalau lelah menghafal Al-Quran, saya waktu kemarin itu cara mengatasinya ya dengan menghafal Al-Quran juga. Cuman mungkin saya mikir kenapa sih bisa capek, bisa lelah, atau bisa bosan. Di situ saya coba ganti metode pakai ngerabah. Ternyata masih lebih sulit. Saya coba ganti suara syekhnya. Nah, selain ganti suara syekhnya, menurut saya selain mengganti suara syekh, yaitu irama. Tadinya saya ngikutin lagam kali ya, lagam Musyari Rashid, ganti ke Taufik, ke Syekh Taufik As-Saiq, ya ngikutin lagam. Jadi ya nemukan lagam-lagam yang beda itu udah cukup membantu saya untuk membangkit semangat lagi. Dengar suara-suara yang lumayan membangkitkan rasa kita pengen menghafal gitu. Jadi mungkin Anda merasa kemarin agak capek, lelah, mungkin karena bacaannya gitu-gitu terus, nada-nadanya gitu-gitu terus. Pas saya ganti syekh baru kan istilahnya rasa ngantuknya hilang lagi gitu. Dengerin suara yang baru, karena saya juga suka niru-niru atau usaha niru, ya di situ saya niru-niru dikit, nggak sengaja kan jadi ngehafal juga. Seperti itu saya ngatasin rasa-rasa kayak bosan, jenuh. Nah, dan ya ternyata bosannya bukan karena Al-Qur'annya, mungkin karena lagamnya itu-itu aja atau suaranya itu-itu terus. Yang buat saya terkesan saat menghafal Al-Quran yaitu saat memahami ayat-ayat, beberapa ayat, ya banyak ayat-ayat yang bikin saya baru tahu kok kayak gini. Lebih ke sadar ternyata ya Al-Quran itu benar-benar begini, benar-benar mukjizat, benar-benar petunjuk dari Allah. Itu kadang-kadang ada beberapa ayat yang saya dengar, saya sangat terkesan, sangat merasa, ya kadang merasa kalau saat teguran itu teguran, saat tenang ada ditenangin dengan Al-Quran. Alhamdulillah saya bisa merasakan hal itu saat menghafalnya atau saat mendengarnya.
Kalau untuk perasaan saya udah menyetorkan Al-Quran, alhamdulillah sangat lega karena saya bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah, dan saya bisa membuktikan juga bahwa saya dulu salah pikir, yang salah pemikiran saya bahwa Al-Quran itu sulit. Nah, kalau harapan ke depannya mungkin setoran sudah selesai. Cuman dari kata mungkin itu masih sangat jauh. Seperempatnya aja belum ada. Nah, harapan saya ke depan bisa memungkinkan dan tidak lupa juga dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Bagaimana kita atau saya sudah menghafalkan Al-Quran, saya ingin juga minimalnya orang yang saya kenal atau orang terdekat juga bisa ngerasain apa yang saya rasain. Karena nggak sedikit orang yang masih merasa bahwa Quran itu susah. Seperti itu. Dulu waktu awas, karena salah satu dosen saya adalah penerjemah presiden, saya waktu itu bercita-cita ikutin jejak beliau, jadi penerjemah presiden. Jadi setiap presiden ke negara Arab atau ada tamu-tamu Arab, biasanya ngedampingin atau jadi partnernya dosen saya seperti itu. Nah, setelah tunanetra, banyak cita-cita berikutnya atau cita-cita yang disesuaikan lah. Mungkin salah satunya dulu saya pengen ikut di sebagai penerjemah tulisan di pegawai negeri sipil, ya sebagai penerjemah juga waktu itu. Kemudian berubah juga apakah kerjaan di wirausaha aja, entah punya kosan atau warung atau seperti apa. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih menjalani aja, karena saya yakin dari beberapa ayat yang saya baca bahwa takdir itu Allah yang tentukan, kita hanya tinggal usaha aja. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak ya alhamdulillah tetap. Nah, jadi ya cita-cita saya selain jadi penerjemah tulisan, ya memiliki suatu kewirausahaan, entah itu apa, wallahu a'lam. Kalau untuk kontribusi untuk masyarakat, sama kayak yang saya jelaskan tadi, hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Saya pengen banget ya untuk yang merasa Quran itu susah, ya saya mau membuktiin satu, ya saya aja yang tadinya di Arab lama, saya juga merasakan dulu Quran itu susah. Tapi ya alhamdulillah saya bisa membuktikan atau saya udah merasakan bahwa Al-Quran itu nggak susah, nggak seperti yang saya bayangkan. Itu yang saya pengen sampaikan atau pengen masyarakat merasakan hal itu, bahwa Al-Quran itu mudah, nggak susah. Ya sesuai hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Proyek atau impian yang saya pikirin saat ini, ya sesuai tadi, khairun nas yanfa'uhum linnas, ya menjadi bermanfaat untuk orang lain, terutamanya ya orang-orang sekitar saya. Seperti tadi misalnya saya berharap punya kos-kosan, nah di situ saya kerjain teman-teman saya yang kesusahan, entah dari golongan tunanetra ataupun orang awas, warung begitu juga, ataupun di bidang penerjemah bisa saya minta bantu dari orang-orang yang bisa membantu saya, ya kayak gitu. Pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Pesan saya untuk yang ngalamin pengalaman-pengalaman seperti saya atau ya mengalami yang sama atau serupa lah. Nah, itu tetap bersabar, tetap bertadabbur, bertafakur, cari titik terangnya di mana, kenapa semua hal ini terjadi. Contoh kayak saya tadi awalnya melihat, habis itu tunanetra. Pasti saya mikir kenapa jadi begini, awalnya ngedown. Tapi setelah tahu hikmahnya, ya terutama salah satu bisa menghafal Quran. Siapa tahu mungkin kalau sampai sekarang saya masih orang awas, ya itu Al-Quran nggak bakalan saya ngapalin. Di otak saya udah susah.
dan udah bisa lihat Al-Quran, ngapain susah-susah payah ngapalin. Nanti saat butuh bisa buka Quran. Ternyata setelah saya tunanetra, menghafal Al-Quran itu ternyata gampang. Jadi jangan pasrah gara-gara satu hal. Selain menghafal Al-Quran, mungkin kalau jalur saya, karena saya paham bahasa Arab dari beberapa ayat, saya dapat semangat mendengar ayat itu. Salah satunya ya tentang takdir, tentang bersyukur, tentang lihat positifnya. Ya positifnya kayak tadi kita menghafal Quran. Nah negatifnya ya saya pikir lagi, kalau jauh dari agama, maksudnya bukan bahas tentang agama, saya pikir aja kalau tunanetra ini yang ternyata bukan saya yang tunanetra, tapi adik saya. Mungkin adik saya nggak kuat jadi tunanetra seperti saya. Atau sebaliknya, adik saya tunanetra, dia tahan, dia bisa menjadi seperti saya, tapi saya sebagai saudaranya nggak tahan lihat adik saya tunanetra. Begitu. Makanya lihat positifnya, ini ujian dari Allah. Allah kasih saya ujian seperti ini, berarti saya mampu mengalami hari ini, mampu melewati hal ini. Kalau saya tidak mampu, ya Allah pasti nggak ngasih ujian ini. Toh ujung-ujungnya mau awas satu tunanetra, kita ujungnya meninggal menuju akhirat. Nah, maka dari situ saya merasa kalau semua yang kita jalanin, atau saya sudah sadari semua yang kita jalanin itu takdir dari Allah. Kita hanya berusaha, dapatnya kayak gini ya itu takdir. Apakah itu salah? Bukan salah juga. Itu ujian dari Allah. Kalau Allah ngasih kita ujian seperti ini, berarti kita mampu. Hanya kita diuji kesabaran kita sampai mana untuk mencapai surga Allah yang di akhir. Gak banyak juga yang kena kalau saya pikirin di lingkungan saya, nggak sampai tunanetra aja udah mikir bunuh diri. Nah, apalagi kalau dia kena tunanetra, atau jadi seperti saya, apakah dia tahan? Itu yang saya pikirin, saya tadaburin. Oh berarti Allah ngasih saya tunanetra, menjadikan kayak gini. Satu, pasti ujian buat saya. Kedua, pasti Allah ada jalannya, ada rencana Allah yang ngarahin saya ke suatu hal. Mungkin saat ini yang saya temukan ya baru menghafal Quran, nggak tahu ke depannya apa rahasia-rahasia yang Allah masih siapkan untuk saya. Begitu aja. Pasti yang mengalami seperti saya, kalau mereka mendalamin ya pasti menyadari hal itu. Untuk keluarga, alhamdulillah mereka sangat mendukung dari cara mau materi atau non materi juga. Alhamdulillah mereka sangat mendukung. Meskipun ada beberapa hal yang harus disesuaikan, ya tentunya penyebabnya ya karena yang tunanetra, dan itu pertama kali ada tunanetra di keluarga saya, yaitu saya. Maka harus banyak yang disesuaikan seperti itu, dan itu tidak salah. Memang itu salah satu pengalaman baru yang saya dan sekeluarga harus ngadapin atau ngalamin. Jadi secara keseluruhan keluarga sangat mendukung. Ya, kalau untuk segi pertemanan, mungkin karena teman-teman lama udah lama lost kontak, saya masuk pesantren, HP lumayan jarang kontekan juga. Jadi ya kita ketemunya saat-saat ada momen entah pernikahan ataupun di lebaran, dan kalau lebaran paling 1 orang 2 orang, hanya segitu. Dan itu mungkin diakibatkan beda-beda wilayah juga. Misalnya saya di Jakarta, teman-teman saya ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari negara lain juga, dari Arab. Ya mungkin karena jarang komunikasi lewat HP dan jauhnya jarak antara kita, ya jadi agak longgar ya, tapi tetap bersilaturahmi. Dan dari selain itu ya teman-teman saya yang setelah netra, mungkin karena mereka tahu juga saya tunanetra baru, jadi banyak yang saya dapat dari mereka. Mereka bisa membimbing saya, dan juga saya bisa memberi gambaran-gambaran ke mereka tentang dunia orang awas, dan mereka sebaliknya tentang ketunanetraan. Jadi alhamdulillah
dari pertemanan atau persahabatan tetap ada silaturahmi, mau yang baru atau yang lama, dan ada pengalaman-pengalaman baru. Kalau sama yang orang sesama tunanetra, ada pengalaman-pengalaman baru juga sama orang-orang awas yang lama, bagaimana mereka menghadapi tunanetra atau saya menghadapi teman-teman yang orang awas, begitu. Ya mungkin itu cerita singkat tentang hidup saya, pengalaman yang saya alami di hidup saya. Semoga bisa terinspirasi atau bermanfaat atau merasakan manfaat dari cerita saya untuk teman-teman tunanetra ataupun orang awas.